Bromo memang sebuah wisata yang sangat indah kawan. Tetapi jika berkunjung di Bromo di saat weekend atau peak season seperti ini, inilah yang terjadi, macet kawan. Mungkin ada yang bertanya, saya kurang pagi untuk datangnya. Oke, ini saya tunjukkan saat jam 4 pagi seperti ini kawan, macet. Biasanya kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Bromo untuk menyaksikan sunrise itu di Penanjakan 1 Bromo, ini masih jauh dari Penanjakan 1 Bromo. Jadi ini adalah sebelum Love Hill atau Bukit Cinta, sudah macet seperti ini kawan. Jadi jika kawan-kawan ingin melanjutkan sampai ke Penanjakan Bromo akan lama sekali dan bahkan bisa kehilangan momen sunrise tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika sudah macet seperti ini? Nah, dalam konten kali ini saya akan memperlihatkan beberapa spot sunrise view yang kawan-kawan bisa datangi jika ingin mengunjungi Penanjakan Bromo tetapi kondisinya macet seperti ini kawan. Macet teman-teman. Oke, silahkan kawan-kawan saksikan ya. Untuk spot sunrise yang pertama yaitu Love Hill atau Bukit Cinta ya kawan. Dan ini pukul setengah 6 pagi, posisinya seperti ini. Dan di depan pas itu adalah Gunung Batok dan Gunung Bromo. Jadi background saat kita melihat di spot sunrise ini. Dan yang saya tunjukkan saat ini adalah Love Hill yang sisi lainnya, sisi barat. Ketika untuk menuju posisi itu kita menanjak melalui anak tangga yang cukup banyak, sekitar 200 mungkin seingat saya. Dan posisinya saat ini saya ada di puncak Love Hill yang sebelah timur kawan. Posisinya seperti ini. Saat saya ke sana anginnya benar-benar kencang dan itu membuat cukup dingin posisinya di sini. Dan inilah spot untuk kita menikmati sunrise di Love Hill yang sebelah timur ya. Cukup luas, bisa menampung puluhan mungkin ratusan orang juga. Dan ini adalah motor saya, dan kebetulan kalau kita ke puncak Love Hill ini bisa membawa motor ya, bisa motor kita bisa kita ajak sampai ke posisi puncak ini, jadi tanpa mendaki. Untuk posisi setengah 6 sudah cukup sepi karena saya sampai di Love Hill sebelah timur ini jam 4 pagi. Jadi saat jam 4 pagi itu cukup ramai di sini, full orang, banyak lagi menunggu sunrise. Dan sekitar pukul 5-an itu pengunjung sudah pada turun ya. Jadi karena banyakkan orang-orang itu naik jeep, jadi mereka turun untuk mengejar turun ke Gunung Bromo ya, atau Kawah Bromo. Nah, posisinya seperti ini. Di sini biasanya orang-orang jam 4 itu duduk-duduk di sini sambil menunggu sunrise atau matahari terbit. Dan ini cukup epic karena mataharinya bulat sempurna, sisinya menguning seperti ini, sangat indah kawan. Cuman memang ini ya, kalau musim kemarau seperti ini pasirnya cukup banyak. Jadi pastikan teman-teman kalau ke sini bawa masker atau pakai buff gitu ya.
Dan posisinya untuk sampai ke sini mungkin nanti saya ajak teman-teman arah sebaliknya ya, arah turun, karena saat naiknya saya pakai motor itu kondisinya masih cukup gelap, jadi action cam saya tidak mumpuni, hanya gelap gulita seperti itu ya. Sebetulnya saya ingin mendirikan tenda di sini, cuman karena begitu saya sampai sini kawan-kawan atau para pengunjung itu sudah cukup banyak sehingga tidak memungkinkan saya untuk mendirikan tenda kawan. Dan ini posisi turunnya, jadi ya harus cukup berhati-hati kan, karena kanan kiri ini jurang ya kawan. Apalagi saat saya kesini itu masih jam 4 pagi, masih cukup gelap, tidak kelihatan jalannya. Jadi kawan-kawan pastikan cukup berhati-hati kalau pakai motor sampai ke puncak tadi. Nah biasanya kalau kawan-kawan yang naik jeep itu nanti di pintu masuk ya, itu banyak ojek-ojek yang menawarkan jasanya sampai ke puncak tadi ya kawan. Nah ini masih ada beberapa pengunjung yang mungkin kelihatannya dia jalan kaki dari pintu masuk Love Hill. Nah itu di depan sebelah kiri itu kawan-kawan bisa lihat tangga yang menuju ke puncak Love Hill yang sebelah barat ya. Kondisinya sangat-sangat indah kawan. Dan ngomong-ngomong, saya saat kesini itu hari Sabtu ya kan. Saya pikir tidak akan terlalu ramai mungkin hari Sabtu, ternyata prediksi saya salah. Padahal saya sudah membawa tenda, bawa peralatan masak ya, pin camping sebentar di situ sambil menunggu sunrise, ternyata sudah sangat ramai kawan. Dan sebetulnya ada 3 spot ya, ketika kalian lihat di kiri ini ada beberapa pengunjung yang menikmati sunrise-nya di situ. Jadi yang pertama adalah di puncak sebelah barat yang biasanya kelihatan kalau kawan-kawan naik jeep itu ya, naik beberapa ratus tangga. Lalu ini tadi, lalu yang ketiga adalah tempat yang tadi yang sebelah timur sendiri yang saya tunjukkan. Silahkan kawan-kawan pilih di mana untuk menikmati spot sunrise-nya. Kondisinya seperti ini ya kawan, berdebu, berpasir, tapi kalau ini di musim penghujan pastinya akan sangat becek di sini. Nah, biasanya di sini banyak ojek-ojek dari penduduk sekitar yang menawarkan untuk mengantarkan kawan-kawan ke puncak yang sebelah timur tadi. Walaupun kalau teman-teman berjalan sebetulnya bisa sih, cuman mungkin agak capek ya dan berdebu itu. Dan sebentar lagi kita sudah sampai di pintu masuk Love Hill ini ya kawan. Untuk masuk ke sini bawa motor kita ditarik tiketnya itu Rp5.000 ya. Nah di depan itu adalah tangga-tangga yang Love Hill sebelah puncaknya yang sebelah barat ya. Nah itu saya ditarik warga sekitar Rp5.000. Oke kawan, mungkin sampai sini saja untuk Love Hill. Setelah ini saya akan menunjukkan viewpoint sunrise di sekitaran penanjakan yang lainnya ya kawan. Untuk viewpoint yang kedua yaitu Bukit Perahu ya kawan, atau Bukit Perahu. Dan posisi saya sekarang ini ada di Masjid BSI atau Bank Syariah Indonesia.
yang biasanya juga bisa jadikan tempat parkir bagi para pengendara sepeda motor ya, atau kawan-kawan juga bisa menjadi tempat menunggu sunrise. Misalkan kawan-kawan sampai sini jam 3, jam 4, merasa kedinginan kalau langsung ke Puncak Prau, bisa juga duduk-duduk menunggu sunrise di sekitaran Masjid BSI tadi ya. Dan perjalanannya seperti ini, menanjak. Kita mendaki sekitar nggak lama, harusnya sekitar nggak sampai 5 menit harusnya. Itu pun kalau tidak macet ya. Kalau kadang biasanya karena membludaknya pengunjung itu bisa jadi macet di sini. Posisinya seperti ini, agak berdebu juga karena balik lagi ini di musim kemarau. Dan dari sini juga bisa terlihat efek atau sisa-sisa dari kebakaran ya. Balik lagi, untuk sampai ke viewpoint Bukit Prau ini kita jalan sekitar 5 menitan ya. Dan jalannya terus menanjak seperti ini, jadi saran saya memang pelan-pelan saja, mengingat biasanya kondisinya cukup dingin dan juga berada di atas ketinggian, jadi kandungan oksigen itu akan sedikit berkurang. Jadi memang saran saya santai saja. Jika terasa tersengal-sengal gitu, lebih baik kita diam dulu sebentar, lalu jalan lagi, dan seperti itu terus ya. Cuman karena posisi saya ini masih cukup kuat dan juga sudah tidak terlalu dingin, jadi saya memang menanjaknya atau perjalanan sampai ke Bukit Prau ini saya teruskan ya, tanpa berhenti. Dan itu tadi adalah beberapa efek dari kebakaran Bromo yang kapan hari terjadi, yaitu akibat foto prewedding yang menggunakan flare ya kawan. Jadi apa ya, info saja atau warning buat kawan-kawan lah, jika ke Bromo pastikan menjaga alam dengan baik, seperti contohnya tidak menggunakan bahan-bahan atau yang mudah terbakar gitu ya. Atau kawan-kawan jika saat membuat api unggun, pastikan dijaga. Jika memang itu ditinggalkan, api unggunnya juga pastikan sudah dimatikan dan benar-benar mati gitu ya. Dan walaupun memang tidak dibolehkan bagi para pengunjung untuk membuat api unggun di area sekitaran Bromo ya kawan, karena untuk menanggulangi efek kebakaran itu. Dan ini kita sudah tidak lama lagi sampai di puncak viewpoint di Bukit Prau. Tempatnya cukup sangat indah kawan, walaupun efek-efek kebakaran masih terlihat. Dan ini beberapa view yang bisa kita lihat di sekitaran Bukit Prau ini. Ngomong-ngomong, saya sampai sini mungkin kisarannya sekitar jam 7 pagi. Kondisi matahari sudah lumayan seperti itu, namun untuk kondisi anginnya masih sangat cukup kencang. Teman-teman bisa lihat sendiri ilalang-ilalang di samping kanan kiri jalan ini begitu kencang, terkena libasan angin ya. Tidak banyak pengunjungnya karena sudah cukup siang. Ada 2 orang terakhir saya lihat ya di atas ini, 3 orang dengan saya. Dan ini kawan, sunrise viewpoint di Bukit Prau.
Dan itu adalah penanjakan di Bromo atau penanjakan 1 ya, terlihat tower-towernya di sekitaran penanjakan 1 dari sini. Memang kondisinya atau letaknya tidak terlalu jauh ya dari penanjakan, dan viewnya wow, indah sekali kawan. Di depan terlihat Gunung Bromo dan Gunung Batok ya. Kondisinya seperti ini, berpasir karena boleh lagi musim kemarau. Itu adalah ini ya kawan, daerah Probolinggo, atau di bawah situ nanti harusnya bisa terlihat Seruni Point. Jadi memang kalau di daerah penanjakan ini view-nya cukup luas ya, kita bisa melihat berbagai posisi di daerah-daerah di sekitaran Bromo ya kawan. Dan di depan itu ada beberapa warung atau bangunan putih, itu adalah daerah di Bukit Kedalu atau Bukit Kingkong ya kawan. Dan ini saya explore lagi sedikit, melihat-lihat di daerah sini, dan kawan-kawan bisa melihat sendiri debunya berterbangan seperti itu ya, karena memang anginnya cukup sangat kencang. Dan posisinya juga musim kemarau yang seperti itu tuh. Dan dari sini saya mencoba explore ke bawah ya, atau menurunin bukit di samping ini. Cuman memang sangat tidak saya sarankan bagi kawan-kawan yang datang ke Bukit Prau ini dalam kondisi yang masih gelap, karena kawan-kawan bisa lihat bahwa turunannya ini atau bukitnya ini cukup menurun. Saya sendiri juga harus berhati-hati, hanya karena ini saya ingin mengeksplor lebih saja di daerah Bukit Prau ini. Saya melakukan perjalanan turun ke bawah situ, dan balik lagi terlihat di kanan kiri ini berupa jurang yang cukup dalam. Jadi jika kawan-kawan terperosok itu akan cukup fatal akibatnya. Efek kebakaran juga bisa sampai ke sini ya, terlihat pohon-pohon itu menghitam. Dan ini saya menunjukkan kalau saya memakai sepatu hiking, jadi tapak saya atau insole di bawah sepatu itu cukup bisa mencengkram badan saya saat melewati turunan yang memang cukup licin ini ya kawan. Dan jika di musim penghujan, sangat tidak saya sarankan kawan-kawan untuk menurunin atau melewati bukit yang saya lewatin ini ya, karena pastinya akan sangat licin dan sangat berbahaya, yang akan berakibat fatal jika kawan-kawan sampai terperosok ke bawah. Dan itu tadi saya menunjukkan jam pukul 7, matahari sudah berada cukup di atas. Dan ini kawan, viewnya dari sini sangat indah, eksotis sekali. Dan kawan-kawan juga bisa lihat rumput-rumputnya sudah ada beberapa titik-titik yang mulai menghijau ya. Walaupun efek kebakarannya memang cukup sangat luas, karena bisa sampai ke atas bukit ini.
Sekali lagi posisinya ini jam 7, tapi anginnya cukup sangat kencang. Beberapa kali saya sampai harus pegangan ke pohon-pohon karena badan terasa ikut terbawa gitu ya saat terkena hempasan angin. Tuh kan bisa melihat sendiri, cukup curam, ada jurang menganga di kanan kiri gitu ya. Tapi view-nya memang sangat indah kawan. Ndasi ini saya rasa sudah cukup, karena jika harus turun ke bawah lagi itu saya rasa tidak memungkinkan. Jadi saya naik lagi ke atas Bukit Prau dan harus berhati-hati lagi. Kondisi saat saya menurunin ini mungkin kisaran suhunya berada di 15 derajat Celcius kawan. Jadi masih cukup dingin sebetulnya. Cuman karena matahari sudah cukup bersinar dan bisa menerpa tubuh atau di daerah sini, jadi memang sudah cukup hangat lah. Kenapa saya bilang hangat? Karena saya sampai sini tadi jam 4 itu suhu berada di kisaran 10 derajat Celcius, yang itu sangat dingin saya rasa. Dan kalau sekarang berada di kisaran 15 derajat Celcius, itu tubuh saya sudah bisa beradaptasi dengan kedinginan di kisaran 15 derajat Celcius ya. Dan ini saya sudah ada di puncak Bukit Prau lagi. Kali lagi kondisinya berpasir seperti ini, jadi pastikan kawan-kawan kalau ke sini memakai masker atau buff penutup mulut dan hidung lah ya, karena kalau bisa lagi pakai kacamata kawan, karena bisa juga debu-debu yang tersibak angin di daerah sini itu bisa sampai menutupin atau kena mata gitu ya. Dan dari sini saya rasa sudah cukup untuk review di daerah Bukit Prau ini. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan viewpoint Bukit Kedaluh atau Bukit King Kong kawan. Untuk viewpoint yang ketiga ini adalah Bukit Kedaluh ya kawan. Posisinya tidak jauh dari Bukit Prau tadi atau Masjid BSI tadi, dan pintu masuknya adalah di sini. Dan di situ tadi ada palang-palang kecil gitu ya, itu menandakan bahwa motor tidak boleh naik ke daerah sini, jadi kita harus jalan kaki. Dan harusnya tidak terlalu jauh, mungkin kisaran 3 atau 4 menit saja kita bisa sampai ke tempat viewpoint Bukit Kedaluh ini ya kawan. Untuk jalannya sendiri lebih bagus dari 2 tempat sebelumnya tadi, yaitu Love Hill dan Bukit Prau. Jadi kalau di sini jalannya itu sudah dibuat dari paving konblok seperti ini. Dan jika dari sini terlihat di kanan kiri banyak warung-warung. Jadi kawan-kawan kalau datang di sini kisaran mungkin jam 3, jam 4 sambil menunggu sunrise itu bisa mampir dulu sembari minum teh, kopi atau beli mie gitu di warung-warung sekitaran sini kawan. Dan di kanan itu adalah itu ya, toilet ya kawan, bisa kawan-kawan gunakan juga. Dan ini saya lanjut lagi. Nah dari sinilah kawan, sudah terlihat di depan itu adalah viewpoint dari Bukit King Kong.
Poin plus kalau di Bukit King Kong ini adalah memang jalannya sudah lebih baik ya kawan, dan tidak terlalu menanjak juga. Menanjaknya hanya sedikit tadi di pintu masuknya saja. Selepas itu mulai dari warung-warung tadi sudah lebih landai ya kawan. Jadi saran saya memang jika misalnya musim penghujan kawan-kawan kesini akan lebih aman, lebih safety jika kawan-kawan melihat sunrise itu dari Bukit Kedaluh ini. Kenapa? Ya karena jalannya sudah enak dan tidak becek ya kawan. Bisa kawan-kawan lihat juga di kanan kiri atau tebing-tebing dan jurang itu kebakaran atau efek kebakaran dari penggunaan flare saat prewedding itu bisa sampai sini ya kawan. Jadi memang efek dari kebakaran kemarin itu cukup sangat meluas, bisa sampai sini dan bisa sampai Jemplang sana di arah Malang sana ya. Dan inilah kawan, kita sudah sampai di viewpoint Bukit King Kong atau Kedaluh. Nah, dari sini juga cukup terlihat jelas Bromo dan bukit atau Gunung Batok di depan itu ya. Cukup sepi karena saya sampai sini sudah sekitar setengah 8 atau jam 8 ya. Karena balik lagi ramainya di sunrise viewpoint daerah penanjakan ini maksimal jam 6 lah, itu sudah sepi kawan. Karena balik lagi para pengunjung yang datang ke sini kebanyakan naik hardtop, dan biasanya jam 5 gitu para hardtop sudah menuju ke Kawah Bromo kawan. Jadi semua pengunjungnya sudah pada turun ke bawah sana ke Kawah Bromo. Dan ini saya explore lagi turun. Jadi ada dua tempat atau dua spot yang bisa teman-teman gunakan, walaupun di sepanjang jalan ini sudah bisa sih untuk melihat atau menikmati sunrise. Cuman memang ada dua spot di daerah atau di Bukit Kedaluh ini ya kawan. Jadi yang pertama tadi dan yang kedua nanti saya akan tunjukkan di depan. Dan kawan-kawan juga bisa lihat di kanan tadi ada beberapa tempat duduk yang teman-teman bisa gunakan ya. Ngomong-ngomong, saya dari tadi menyebutkan Bukit King Kong atau Bukit Kedaluh. Jadi kalau dulu seingat saya sekitar 10 tahunan yang lalu daerah sini itu namanya Bukit King Kong kawan. Cuman beberapa tahun ke belakang itu ada dibuat sebuah tugu tadi ya untuk di depan, itu namanya Bukit Kedaluh. Dan itu tadi saya tunjukkan posisi saya di sini jam setengah 8 pagi kawan. Dan ini saya terus jalan, dan itulah kawan viewpoint yang kedua di Bukit Kedaluh. Dari sini juga bisa cukup dekat untuk melihat Gunung Batok dan Kawah Gunung Bromo di depan. Posisinya memang cukup cerah hari ini. Itu adalah Gunung Batok, dan yang mengeluarkan asap adalah Kawah Gunung Bromo. Dan yang saya tunjukkan itu adalah puncak Gunung Semeru atau Mahameru kawan. Posisinya seperti ini, ada melingkar seperti ini ya, batasi tembok-tembok. Dan yang saya tunjukkan itu adalah daerah Probolinggo atau Seruni Point, bisa terlihat dari atas ini. Jadi memang poin plus di viewpoint daerah sekitaran penanjakan ini memang posisinya paling atas sendiri, jadi pandangan kita bisa luas sampai bisa melihat Seruni Point. Mungkin sampai sini aja ya kawan review saya mengenai Bukit Kedaluh atau Bukit King Kong. Selanjutnya dari sini saya naik lagi ke daerah penanjakan.
Saat ini saya sudah ada di parkiran motor penanjakan ya kawan. Nah, posisinya sekarang mungkin kisaran jam 8 pagi, kondisinya seperti ini. Jika kawan-kawan kesini jam 3, jam 4 pagi, saya pastikan tempat ini sangat ramai kawan. Walaupun di kanan kiri ini banyak berjajar-jajar warung, biasanya akan cukup kesulitan kadang kalau kita kesini sudah telat gitu ya, untuk mencari tempat duduk di sekitaran warung-warung ini ya, karena cukup padat dan ramai biasanya. Apalagi kalau kawan-kawan datang ke sini di hari Minggu. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari Sabtu, jam 8 pagi. Balik lagi, tadi sudah banyak warung-warung yang tutup ya, hanya ada 1-2 yang buka karena memang sudah cukup siang. Untuk review lengkap di penanjakan Bromo ini di siang hari sudah ada sebelumnya di channel saya, jadi silahkan teman-teman cari ya. Kondisinya seperti ini, kita harus menaikin beberapa tangga, memang cukup menguras tenaga, apalagi untuk bapak-bapak atau ibu yang sudah cukup sepuh. Untuk menaikin tangga ini memang diperlukan effort yang lebih, jadi saran saya memang santai saja. Jika memang sudah nafas tersengal-sengal, santai saja, diam dulu, santai, jalan lagi, seperti itu saja. Ngomong-ngomong soal penanjakan, dulunya nama penanjakan ini adalah penanjakan 1 ya kawan, karena ada penanjakan 2 yaitu di Probolinggo, atau yang sekarang berubah namanya menjadi Seruni Point. Jadi memang ada 2 tempat penanjakan kalau zaman dulu. Kalau sekarang penanjakan ya harusnya sudah pasti di sini. Dan ini kawan-kawan bisa lurus saja melewati pintu masuk atau gerbang di penanjakan ini. Ngomong-ngomong, di sini memang saya tidak menunjukkan tempat atau spot sunrise di penanjakan ini, karena memang saya akan menunjukkan hidden view, atau tidak banyak orang tahu bahwa ada spot untuk menikmati sunrise di daerah penanjakan ini. Balik lagi, saya menunjukkan efek kebakaran yang terjadi bisa sampai ke penanjakan sini. Nah, kalau biasanya kawan-kawan yang naik ke view penanjakan ini akan belok ke kiri saat melewati gerbang tadi. Kalau hidden view ini saya arahkan ke belok kanan kawan. Belok kanan lalu mengikuti jalan setapak ini yang sudah terbuat dari paving block. Jadi cukup aman, tapi harus tetap hati-hati kawan-kawan. Nah, ini harusnya tetap ngikutin paving block untuk belok kiri, tapi saya kelewatan. Nah, ini jadi saya balik lagi, yaitu tadi ya, harusnya belok kiri dan lurus masuk pintu ini kecil. Nah, sebelah kiri inilah kawan-kawan biasanya sudah sangat banyak orang berkerumun untuk menikmati sunrise di Bromo. Dan dari sini belok kanan dikit. Nah, melewatin, sebetulnya bukan pintu ya, harusnya memang tempat ini ditutup, tapi memang ya ada teman-teman yang mengeksplor untuk turun ke bawah. Kondisinya seperti ini kawan, sangat-sangat indah kawan dari sini. Cuman balik lagi, memang tidak saya sarankan, sangat tidak saya sarankan ketika kawan-kawan datang ke penanjakan ini dalam kondisi petang, karena memang jalanannya cukup curam. Dan balik lagi saya perlihatkan, saya menggunakan sepatu trekking atau sepatu hiking, jadi cukup safety karena sol sepatu ini bisa menahan beban kita supaya tidak terpleset gitu ya.
karena memang turunannya cukup curam, dan apalagi kondisinya berpasir seperti ini. Ditambah lagi kalau kawan-kawan datang ke sini jam 3 jam 4 pagi pasti sangat gelap dan sangat berbahaya jika kawan-kawan datang ke sini tidak tidak memiliki pengalaman untuk mendaki gunung seperti itu ya. Dari sini saya turun ke bawah. Jadi tempat hidden view ini biasanya digunakan oleh kawan-kawan yang memang ingin camping atau mendirikan tenda dengan view yang sangat indah dan dengan kondisi yang cukup sepi atau lengang, karena balik lagi memang cukup jarang pengunjung yang datang ke sini. Beda lagi ketika kawan-kawan ingin mendirikan tenda di daerah Bukit Prau gitu ya, itu atau Bukit Love Hill tadi, itu sangat ramai kalau di situ. Walaupun memang tidak saya sarankan kawan-kawan yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang hiking, naik gunung, ketika mendirikan tenda di sini. Nah, di depan itu kawan, ada tempat yang sebetulnya memang tidak terlalu luas, jadi memang hanya bisa menampung 4-5 tenda saja mungkin, bahkan itu untuk tenda yang kecil-kecil gitu ya. Dan saya ingatkan juga kalau kawan-kawan ingin mendirikan tenda di sini, harap membawa perlengkapan penghangat tubuh yang proper, yang memadai, dalam artian contohnya seperti tenda double layer karena mengantisipasi hujan, dan juga sleeping bag karena cuacanya jika saat dini hari akan sangat dingin di sini, dan itu saya perlihatkan kondisinya saat turunannya memang sangat tajam turunannya. Hati-hati kalau terpelosok. Dan ini kawan, jika kawan-kawan mendirikan tenda di sini dan menikmati malam di sini, sunrise akan sangat indah kawan, karena Bromo tepat di depan mata ya. Tuh, seperti itu kawan. Balik lagi memang tidak banyak mengetahui spot ini karena memang harus melewati turunan yang sebegitu curamnya gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat lagi efek kebakaran bisa sampai sini. Mungkin sampai sini aja ya kawan review saya mengenai beberapa tempat atau viewpoint di daerah penanjakan Bromo. Semoga bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang ingin menikmati sunrise di Bromo, bahwa tidak hanya penanjakan yang bisa teman-teman atau kawan-kawan gunakan untuk menikmati sunrise di Bromo. Yang saya tunjukkan itu adalah Bukit Prau dan Bukit Kedaluh tadi ya kawan. Sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa dukungannya untuk klik like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalam.